sudah siap untuk belajar, maka mainannya harus dimasukkan ke dalam tas, harus disimpan dulu. Tidak boleh ada mainan di atas meja. Ayo dimasukkan. Iya, Bu. Gimana, sudah siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Coba kalian tengok kanan kiri kalian, depan belakang kalian, kira-kira ada yang tidak masuk nggak? Termasuk aku, kalian ada yang nggak masuk apa tidak? Ada, Bu. Ada siapa? Biar Ibu absen yang tidak masuk. Tika, Bu. Tika, Tika kenapa? Katanya kemarin sakit. Sakit ya. Kita sakit, kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa belajar bersama-sama lagi ya. Ya, dan untuk yang di sini tetap jaga kesehatannya, jaga pola makannya. Puasa semua di sini? Puasa, Bu. Puasa beneran. Ini ada yang puasa duhur. Puasa duhur ya, tidak apa-apa, namanya juga masih belajar. Kelas 2 tidak apa-apa kalau puasa duhur, kan masih tahap belajar. Tapi kalau sudah besar tidak boleh puasa duhur, harus puasa maghrib. Ya, tadi malam sahur? Sahur, Bu. Sahur. Ya, jadi harus jaga pola makannya. Jadi ketika waktu buka, ketika waktu sahur, makannya tidak boleh aneh-aneh, harus harus tetap dijaga. Nanti misal waktu sahur kalian makannya pedas-pedas, akhirnya perutnya sakit, tidak bisa puasa, kan eman ya. Ya, Bu. Ya. Nah, selain jaga kesehatan, jaga pola makan, kalian juga harus jaga kebersihan. Kira-kira kenapa sih kok jaga kebersihan itu penting? Biar apa? Biar sehat. Biar sehat. Kemudian ada lagi biar apa? Biar bersih. Biar bersih. Jaga kebersihan kok biar bersih. Biar tidak sakit ya. Ya, Bu. Jadi kita harus jaga kebersihan, karena kalau lingkungan kita bersih, penyakit tidak mau datang. Penyakit akan jauh-jauh dari kita kalau lingkungannya bersih. Baik, silakan dikeluarkan bukunya. Ayo, katanya tadi sudah siap belajar, berarti mainannya harus dimasukkan. Sudah? Sudah, Bu. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah itu harus dijaga kebersihannya. Selanjutnya di sini Ibu punya gambar. Kelihatan nggak gambar ini? Kelihatan, Bu. Ini kira-kira gambarnya lagi ngapain ya? Lagi bersih-bersih rumah. Kemudian lagi bersih-bersih rumah. Kemudian gambar ini lagi ngapain? Lagi bersih-bersih di kelas. Iya, piket ya. Iya. Tadi sudah dipiketi kelasnya? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Anak kelas 2 harus sudah latihan nyapu-nyapu ya? Iya. Harus sudah latihan bantu-bantu ibu di rumah. Kemudian kalau ini lagi ngapain ya orang-orang itu? Itu lagi bersih-bersih di halaman rumah. Iya, lagi kerja bakti nih. Ada banyak orang tuh tetangga-tetangga pada kerja bakti membersihkan lingkungan rumahnya. Kemudian kalau ini, kira-kira ini gimana? Ada jungkir-jungkirnya, ada Itu di halaman sekolah. halaman sekolah, ya di tempat bermainnya ya. Ya, jadi di tempat bermain itu juga harus jaga kebersihan. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira kalian setuju nggak dengan yang dilakukan mereka? Setuju, Bu? Setuju. Kalian siap melakukan ini? Siap. Siap melakukan bersih-bersih rumah, bersih-bersih sekolah? Siap. Ya, anak kelas 2 harus tetap semangat untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih lingkungan sekolah ya. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Oke, coba Ibu cek. Tepuk semangat. 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 Iya, ternyata semangat semuanya. Pasti sahurnya banyak itu. Dibuka bukunya halaman 30. Di situ ada
ada bacaan. Bacaan tentang apa di situ? Tentang keluarga Dayu. Tentang keluarga Dayu. Jadi di buku situ dicontohkan tentang keluarga Dayu. Ya, kira-kira di sini siapa yang mau maju membacakan di depan? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rina. Iya, silakan dibaca. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Rina. Ayo yang lain silakan duduk. Iya. Ya, untuk yang lain juga nanti ada saya untuk maju. Kalau Ibu suruh maju harus berani ya, seperti Mbak Rina tadi. Baik. Jadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Rina tadi, ternyata jika kita menjaga kebersihan seperti kita menjaga rumah, di sini itu terlihat ini keluarga Dayu. Keluarga Dayu ada ibu, ada bapak, dan juga ada adiknya Dayu. Sini mereka sedang bersih-bersih rumah. Mereka membagi tugas. Ibu mengepel, Dayu mengelap meja, bapaknya mengecat dinding rumah. Ya, ternyata kalau rumah yang bersih itu akan terasa nyaman dan tentram. Apalagi ini rumah dinding dari rumah Dayu itu dicat dengan menarik. Artinya apa? Orang yang ketika datang ke rumah Dayu itu akan merasa nyaman. Ya, dari itu pentingnya menjaga kebersihan ya di situ itu. Dari itu bukan hanya rumah saja yang harus dijaga kebersihan, kelas juga seperti itu. Kelas harus ditata rapi, bangkunya tidak boleh berantakan. Ayo itu kok gak rapi, coba dirapikan dulu. Hehehe, ya Bu. Ya, terus kemudian papan tulis kalau misalnya kotor harus dibersihkan, jadwal piket ya. Iya Bu. Kita harus patuh pada aturan jadwal piket juga. Ya, Dayu ini kan terlihat bahagia, ibunya juga. Dayu ini dan juga ibu, adik dan juga bapaknya ini dalam membersihkan rumah, dalam melakukan bersih-bersih rumah ini mereka sambil bernyanyi, bercerita, ibunya bercerita, kemudian Dayu juga sambil bernyanyi. Kenapa kok mereka melakukan bernyanyi sambil bercerita? Ya supaya mereka itu tidak merasa capek, tidak merasa lelah, kan dilakukan dengan penuh kebahagiaan, dengan senang. Nah, ketika kita juga seperti itu, kalau kita belajar sambil bernyanyi dengan senang, itu belajar tidak akan membosankan, kita akan malah tambah semangat. Seperti Dayu ini, meskipun bersih-bersih satu rumahnya besar, tapi kalau dengan hati yang senang, dengan bahagia sambil bernyanyi, itu tidak akan terasa lelah. Itu yang dilakukan Dayu dan juga keluarganya. Selanjutnya silakan dibuka bukunya, halaman selanjutnya. Situ ada nyanyian. Ya, ibu juga punya videonya. Bentar. Ibu juga punya video tentang buku itu juga. Kita dengarkan bersama-sama, kemudian nanti kita nyanyi bersama-sama. Jadi supaya pembelajaran kita hari ini juga menyenangkan. Dan nggak boleh rame ya supaya dengar. Ikutin. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampai di rumahmu, sampai di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu
membuang sampah. Membuang sampah harus pada Tempatnya. Di mana sih tempatnya sampah itu? Di tempat sampah. Kirain di laci meja. Tidak ya, membuang sampah harus pada tempatnya sudah disediakan. Iya. Sekarang ibu ingin menyanyi. Kan ini diiringi musik ya. Ibu ingin menyanyi tapi dengan tidak dengan musik. Ibu menyanyi dengan ketukan, dengan tepuk tangan. Karena dengan bernyanyi itu tidak hanya diiringi dengan musik saja, tapi bisa dengan hitungan, bisa dengan ketukan, bisa dengan tepuk tangan. Semuanya ikut-ikut ya, semuanya ikutan ya. Ya, Bu. Ya, lagunya sama kayak yang tadi. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bagaimana kalau dengan musik? Meskipun mungkin dengan musik itu lebih mengasihkan ya, tapi kalau dengan tepuk tangan itu juga termasuk seperti musik ya. Jadi kita juga tambah semangat. Coba kalau nyanyinya cuma suara saja, diam gini. Jagalah kebersihan, jangan membuang sampah di mana-mana. Kan kayak kurang asik karena tidak ada musik yang mengiringi. Nah, tepuk tangan, ketukan, dan juga hitungan itu juga menjadi ukuran kita dalam menyanyi itu adalah temponya. Jadi kita menyanyi harus sesuai dengan temponya. Kalau waktunya tinggi ya tinggi, waktunya rendah ya rendah, waktunya berhenti ya berhenti. Ya dengan tepukan ini tadi. Nah, seperti itu jadi dalam menyanyikan lagu. Jadi supaya enak didengar. Kan yang mendengarkan kan bukan kita sendiri. Kalau di sini kan yang didengarkan semuanya. Ya kalau kita di kamar mandi, di dalam kamar kita nyanyi sendiri terserah. Tapi kalau ketika kita menyanyi di depan umum, di depan banyak orang, dan kita harus menunjukkan harus sesuai dengan tempo, harus sesuai dengan irama musik tadi. Iya. Kemudian sekarang coba amati gambar lagi yang di buku kalian. Bentar. Di buku kalian itu ada gambar ya tadi. Coba kalian lihat di buku kalian amati kira-kira Dayu dan juga keluarganya itu di rumahnya tuh ada apa saja sih? Benda-benda apa saja yang ada di rumahnya Dayu? Ada meja. Ada meja, ibu tulis ya. Ya. Meja. Kemudian ada apa lagi? Ada bola. Ada bola. Setelah bola ada apa lagi? Ada pel-pelan. Pel-pelan. Kemudian ada pintu. Ada pintu. Banyak sekali ya yang ada di rumahnya. Di rumahnya Dayu. Nah, meja yang sudah kalian sebutkan tadi itu kira-kira gambarnya bagaimana? Gambarnya Meja itu kira-kira bentuknya seperti apa sih? Apa seperti ini? iya, Bu. Iya. Kalau bola itu seperti gini ya? Iya, Bu. Kalau pel-pelan panjang gini. Iya. Kalau pintu seperti apa? Pintu panjang, Bu. Panjang seperti ini. Iya, Bu. Iya. Nah, dalam bentuk-bentuk ini tuh kalau bentuknya seperti ini, ketika semua sisinya ini semua 4 sisinya ini sama, ini ibu gambar lagi. Nah, ketika semua sisinya ada 4 sisi di sini tuh sama panjangnya, itu namanya persegi. Apa Nana? Persegi. Persegi. Nah, kemudian di rumahnya Dayu itu juga ada bola. Bola itu berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, pel-pelan itu berbentuk apa? panjang. Ya, kemudian pel-pelan itu hampir sama kayak pintu. Pintu ini, nah ini kan panjang. Ketika panjang dan juga tingginya itu berbeda, ini kan tinggi, berbeda, maka ini disebut persegi panjang.
ketika lebar dan juga tingginya itu berbeda, maka disebut persegi panjang. Nah, ternyata banyak bentuknya ya di rumahnya Dayu ya, tidak hanya persegi tapi juga ada lingkaran, juga ada persegi panjang, banyak sekali bentuknya. Kemudian, nah, Dayu dan juga keluarganya tadi kan bersih-bersihnya itu dengan senang hati, dengan bahagia sambil bercerita, sambil bernyanyi, dan tidak terasa ternyata pekerjaannya sudah selesai. Ternyata apa yang sudah dilakukan bersama keluarganya sudah selesai. Rumah rapi, bersih, enak dipandang, nyaman. Setelah itu Dayu bernafas lega sambil mengucapkan syukur pada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dayu setelah melaksanakan semua pekerjaannya itu kan dengan gembira, dengan bahagia, dengan senang, tidak terasa ternyata pekerjaan Dayu sudah selesai. Rumahnya sudah tertata rapi, sudah enak dipandang, nyaman. Makanya terus Dayu bernafas lega. Alhamdulillah, ternyata sudah selesai, itu katanya Dayu. Dayu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu termasuk bacaan apa sih? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa? Bacaan kalimat thayyibah. Bacaan kalimat thayyibah. Ya, itu kan termasuk bacaan kalimat thayyibah itu kan bacaan yang baik ya, dan itu termasuk bacaan hamdalah. Oh iya, Bu. Ya, itu termasuk bacaan hamdalah. Jadi hamdalah itu berbunyi, bagaimana bunyinya bacaan hamdalah? Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita selesai melakukan sesuatu, baik setelah selesai belajar, setelah melakukan apapun, kita mengucapkan hamdalah tersebut. Supaya apa ya? Kita bentuk mensyukuri bahwa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, itu kita hari ini sudah belajar tentang apa saja? Tentang kebersihan. Kebersihan. Kemudian tentang apa lagi? Tentang persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian Tentang lingkaran. lingkaran. Terus kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah tentang apa? Tentang kalimat-kalimat yang baik. Ya, maksudnya tentang bacaan apa tadi? Tentang bacaan hamdalah. Bacaan hamdalah, pinter semuanya. Ya, nah itu maka dari itu di sini kita harus menjaga kebersihan anak-anak, baik kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Karena kalau kita menjaga kebersihan maka penyakit tidak akan mendekati kita. Dan kita karena penyakit tidak mendekati kita, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi kesehatan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara mengucap apa? Mengucap kalimat hamdalah. Bagaimana bunyinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan. Kita berdoa, kita tutup dengan bacaan hamdalah karena kita sudah selesai belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Silakan dipimpin oleh Mbak Rini. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.